Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas aktivitas pekerjaan kita, mari kita awali dasari kehidupan ini selalu dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam Roma, dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-33. Bunyi firman Allah seperti ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, ini merupakan satu ajakan atau pengajaran dari seorang Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma. Di sini dikatakan bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara dan saya merupakan orang-orang yang sudah ditebus, bahkan sudah dipilih, ditetapkan menjadi umat-umat Tuhan. Tapi belum tentu ketika kita dipilih, ditetapkan menjadi umat-umat Tuhan, belum tentu kita menjadi umat-umat pemenang. Karena apa? Karena kita menjadi umat pemenang kalau memiliki satu syarat, ketentuan yang berlaku yang harus kita penuhi, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus Tuhan. Artinya apa? Kita harus melekat kepada Yesus. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga kita melihat, kita merasakan, bahkan mengalami yang namanya kemenangan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ketika kita ikut bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ada oknum yang tidak senang dengan keberadaan kita ketika kita membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi firman Allah berkata bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau Allah yang sudah membenarkan kita, siapakah yang akan menghukum? Kata Rasul Paulus, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang dapat menghukum kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengalami yang namanya kemenangan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapakah yang akan mendakwa? Siapakah yang akan menuntut? Tidak ada makhluk sehebat apapun yang dapat untuk mendakwa atau menuntut kita, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal lewat pengorbanan Yesus. Jadi Allah memiliki satu rencana yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi menjadi satu harapan kita, menjadi satu kerinduan Tuhan bagi kita, yaitu kita harus komitmen di dalam kita mengiring melayani Tuhan. Jangan hanya sekedar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya menjadi umat-umat Tuhan yang biasa-biasa saja. Artinya kita hanya datang ke gereja, datang memberikan persembahan, hanya datang untuk bernyanyi, lalu pulang, dan seminggu kemudian sama lagi kita hanya datang sebagai formalitas atau hanya sebagai suatu kebiasaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan lalu pulang. Tetapi kita tidak membangun kehidupan kita dengan Tuhan di hari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai hari Minggu lagi. Jadi kita harus komitmen, kita harus konsisten dalam arti bahwa kita harus memiliki satu koneksi, kita harus memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, di setiap saat, di setiap waktu, baik saudara sementara menyetir, sementara berjalan, sementara bekerja,
pikiran dan perasaan kita harus fokus kepada Tuhan. Sehingga apa? Walaupun kesulitan, masalah, pekerjaan berat yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan masalah, sakit penyakit yang kita alami, kita merasa bahwa beban kita terangkat, hilang begitu saja. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Kita merasakan bahwa ada hadirat Allah yang sementara bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga sepanjang hari yang kita lewati, berhari-hari kita jalani, kita tidak terasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan saudara, sampai saat ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara percaya dengan iman, dengan yakin, kita pasti akan mengalami yang namanya kemenangan. Karena apa? Ada pembela. Yesus Tuhan sebagai pembela bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah dipanggil menjadi umat-umat berkemenangan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Bungkus tubuh kami dengan saudaramu. Berkati seluruh sidang jemaat GPI Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam jiwa kami mengucap syukur, memasuki di hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.